Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semuanya, hari ini kita sudah sampai kepada penggunaan kebahasaan yang kedua dan sebelumnya kamu sudah mempelajari penggunaan tata bahasa atau kebahasaan di mana sebelumnya kita sudah mempelajari salah satunya adalah penggunaan majas personifikasi ya. Nah, sekarang pada saat ini sesuai janji Ibu akan menerangkan yaitu kamu nanti diharapkan mampu memahami huruf kapital yang dipakai pada awal kalimat, huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama nama geografi, kemudian tanda koma dan kata depan. Nah, ini adalah tata bahasa salah satunya ejaan yang eh, kamu perlukan dalam menulis teks deskripsi dengan baik. Nah, baik kita lanjutkan. Ya, anak-anak ibu semuanya sesuai dengan buku kita yang terbaru dari kurikulum sekolah penggerak, kamu sudah bisa melihat mengenai fungsi huruf kapital. Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai fungsi huruf kapital. Oke, dengarkan baik-baik ya. Yang pertama, huruf kapital ini atau huruf besar itu dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Ya, mungkin kamu sudah pernah dengar. Misalnya saja, A. Ardi menikmati kopi gayo. Nah, kamu lihat huruf A pada kata Ardi itu adalah huruf kapital. Tidak hanya karena dia merupakan nama orang, namun juga dia terletak di awal kalimat. Setiap yang berada di awal kalimat, apapun bentuknya, maka harus kamu tulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Coba kita lihat yang kalimat kedua. Papandayan adalah salah satu gunung api aktif jenis strato dengan ketinggian 2662 mdpl. Nah, anak-anak ibu semuanya, huruf P pada kata Papandayan di sini menggunakan huruf kapital. Nah, kita ketahui bahwa nama geografis juga menggunakan huruf kapital ya. Nanti kita lihat di bawah. Nah, tetapi kamu bisa melihat pada kalimat yang kedua ini ada tidak di situ nama geografis. Oke, ada ya. Nah, sekarang kamu perhatikan apakah itu memakai huruf kapital atau tidak? Ya, nanti kita jawab. Yang C, perjalanan ditempuh dalam waktu 1 jam. Nah, perhatikan. Perjalanan ditempuh dalam waktu 1 jam. Huruf P pada kata perjalanan memakai huruf kapital karena letaknya di awal. Tapi di sini nanti kita akan mempelajari mengenai penggunaan kata depan. Kamu lihat, mungkin kamu sudah pernah dengar kata depan itu apa saja, ya. Nah, di dalam kalimat ini ada kata di pada kata ditempuh. Di pada kata ditempuh ini berfungsi sebagai imbuhan di, bukan sebagai kata depan. Sehingga penulisannya disambung, ya. Nah, itu yang perlu kamu ketahui. Nah, selain daripada huruf kapital tadi. Oke, nah yang nomor 2. Huruf kapital ini dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya, Jakarta, Jalan Dago, Kabupaten Garut, Sungai Musi, Gunung Papandayan, dan masih banyak lagi. Pokoknya dia nama geografi. Apa itu nama geografi? Nama tempat, letak suatu tempat. Maka kamu wajib menggunakan huruf kapital. Kecuali, nah ada kecualinya. Coba kamu lihat lagi kalimat yang B, yang di atas ini. Papandayan adalah salah satu gunung api aktif. Gunung api itu adalah nama tempat. Ya, betul, itu adalah geografi. Tetapi tidak ada namanya. Misalnya, gunung api
Merapi. Ya, nah tidak ada nama Merapinya, nama mereknya. Nah ya, maksudnya nama penamaannya. Maka tentu tidak bisa memakai huruf kapital. Ya, karena merek ini penting. Ya, mungkin kamu tahu beberapa jenis gunung yang ada di Indonesia. Ya, misalnya Gunung Merapi. Kalau Merapi itu kan nama mereknya, nama gunungnya adalah Merapi. Maka kamu harus menggunakan huruf kapital pada kata G, pada huruf G pada kata gunung, ya, dan huruf M pada kata Merapinya. Nah, mungkin ada gunung-gunung yang lain ya yang kamu tahu nama-namanya, bisa kamu ingat-ingat. Iya, nah itu pakai huruf kapital kalau ada namanya. Tapi karena di sini hanya kata gunung api saja, tidak ada mereknya gunung api, nama gunung apinya apa? Tidak ada. Maka dia memakai huruf kecil. Sama seperti di sini, Kabupaten Garut. Kalau hanya kabupaten saja, tidak ada nama Garutnya, maka kamu tetap memakai huruf kecil. Sama juga Gunung Papandayan. Tidak memakai huruf besar kalau tidak ada kata Papandayannya. Tapi karena di sini dia ditolong dengan mereknya, yaitu Papandayan, maka kata gunung, ya kata gunung itu memakai huruf kapital. Tetapi kalau hanya gunung saja tidak ada nama pepandayannya, maka pemakai huruf kecil. Sama juga sungai, jalan, sama juga seperti itu. Kalau tidak ada dagonya, jalannya huruf kecil. Kalau tidak ada musinya, sungainya huruf kecil. Tapi karena sudah ada mereknya, sudah ada namanya, musi, maka sungai boleh pakai huruf kapital. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk kepada fungsi tanda koma. Oke, ada 5 fungsi yang akan kamu ketahui di sini. Yang pertama adalah tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Nah, artinya dirincikan, dipilah-pilah, ya. Contoh, ia membeli kopi, kain, ya, jadi bacanya pakai jeda. Kalau pakai koma itu, maka kita jeda. Ia membeli kopi, kain, dan tas sebagai oleh-oleh untuk para sahabatnya. Nah, ada pemakaian tanda koma untuk merincikan nama-nama yang setara, seperti kopi, sama juga, benda juga dengan kain, setara kedudukannya. Maka dijeda atau dipisahkan memakai tanda koma. Dan tas, ya. Jadi tanda koma kalau ada kata dan, kalau ada 3 perincian seperti ini, ya, maka boleh memakai tanda koma sebelum kata dannya. Tapi kalau hanya seperti ini saja, ia membeli kopi dan tas, kainnya tidak ada, kita hilangkan. Misal ya, kita hilangkan. Lihat, misal kita hilangkan kainnya. Kainnya tidak ada. Oke. Nah, berarti tidak perlu pakai tanda koma. Ia membeli kopi dan tas. Perlu nggak pakai koma? Tidak. Kenapa? Karena hanya 2. Tapi kalau lebih dari 2, maka pakailah tanda koma. Karena kata dan itu sudah memisahkan antar satu kata dengan kata lain, antar satu kalimat dengan kalimat lain. Ingat, kata dan bisa memisahkan antar satu kalimat dengan kalimat yang lain tanpa bantuan tanda koma. Kecuali kamu tadi ada 3 perincian. Nah, oke. Nah, selanjutnya yang B, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, sementara, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Apa itu majemuk setara?
Oke, apa itu kalimat majemuk setara? Ya kan? Nah, di sini ada katanya yang B tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti kata tetapi, kata melainkan, sementara, sedangkan. Nah, tetapi dalam kalimat majemuk setara. Nah, kalau kalimat majemuk setara ini apa? Kalimat majemuk setara ini mungkin kamu sudah ada yang pernah dengar, tapi ada yang juga yang belum barangkali. Nanti kita akan jelaskan di lain waktu, ya. Contohnya seperti ini. Lili mengambil foto, sementara Fajar memilih menikmati secangkir kopi. Oke, Ibu kasih tahu sekilas ya. Lili mengambil foto. Itu terdiri dari subjek, kemudian predikat, dan objek. Fajar memilih menikmati secangkir kopi. Terdiri dari subjek, yaitu Fajar, memilih predikat menikmati secangkir kopi, ya, secangkir kopinya, memilih menikmati itu predikat, secangkir kopi itu adalah objek. Nah, di sini ada kedudukan yang setara, yaitu Lili mengambil foto, kalimat itu setara dengan kalimat Fajar memilih menikmati secangkir kopi. Ya, setara. Karena setara, maka karena ada dua kalimat ini, ada dua kan, yaitu kalimat yang pertama Lili mengambil foto, kalimat kedua Fajar memilih menikmati secangkir kopi. Karena ada dua kalimatnya, maka dikatakan majemuk. Majemuk itu banyak atau lebih dari satu. Maka kalau ada dua kalimat seperti ini dikatakan kalimat majemuk. Karena apa? Karena disatukan kalimat ini. Dua kalimat disatukan menjadi satu kalimat menggunakan kata penghubung. Kata penghubungnya yang mana? Ini, kata penghubungnya adalah sementara. Karena ada kata sementara, maka kalimat pertama bisa dihubungkan atau bisa disatukan dengan kalimat yang kedua. Karena memang fungsi dari kata penghubung adalah untuk menghubungkan. Sehingga dua kalimat ini bersatu menjadi satu kalimat. Dinamakanlah kalimat majemuk. Karena dua kalimat yang bersatu dinamakan kalimat majemuk. Dan kedudukannya setara karena sama-sama terdiri dari subjek, predikat, objek, ya, memiliki subjek, predikat, objek. Nah, kalau kamu menemukan kalimat seperti ini dinamakanlah kalimat majemuk setara. Salah satu tanda kalimat majemuk setara ini adalah dia memakai kata penghubung, yaitu kata tetapi, melainkan, sementara, sedangkan, ya. Dan ada beberapa lagi sebetulnya selain keempat kata hubung ini, ada beberapa kata penghubung yang lain. Banyak. Ya, bisa kamu lihat nanti di internet atau baca buku ejaan, bisa. Nah, kemudian yang C, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Oke, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misal, kata kalau lulus ujian, ayah akan mengajak saya ke Pulau Bali. Kalau lulus ujian itu anak kalimatnya. Kenapa? Karena subjeknya adalah ayah. Ayah akan mengajak, ya kan? Ayah subjek akan mengajak predikat. Saya objek ke Pulau Bali, keterangan tempat. Kalau lulus ujian. Kalau lulus ujian itu kan kalimat tambahan, ya kan? Kalimat tambahan. Karena kalimat tambahan inilah maka dinamakan anak kalimat. Jadi induk kalimatnya adalah ayah akan mengajak saya ke Pulau Bali. Nah, ini adalah induk kalimat. Nah, ini adalah anak kalimat. Nah, ini adalah anak kalimat. Oke. Nah, sementara yang ini adalah induk. Kenapa ini dikatakan induk? Karena subjeknya ada di sini. Siapa yang melakukan ada di sini. Oke ya.
Nah, dipisahkanlah dengan tanda koma. Oke. Nah, kalau ini tadi yang B, ya, komanya sebelum kata hubungnya, jangan sesudah kata hubungnya, ya. Kecuali nanti kalimat ini terbalik. Misalnya, ya, Lili mengambil foto. Misalnya, Fajar memilih menikmati secangkir kopi, sementara Lili mengambil foto. Nah, itu nanti beda. Ya, kalau Fajar memilih menikmati secangkir kopi, baru tanda koma. Nah, setelah tanda koma, baru sementara Lili mengambil foto. Kalau terbalik, oke? Nah, jadi begitu penulisan pada tanda koma pada kalimat-kalimat ini. Kemudian yang keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Misalnya, Gunung Papandayan telah meletus beberapa kali. Nah, titik kan? Habis kalimatnya. Lalu dia ingin menyambung, tapi dengan sedikit menyangkal. Tapi kata penyangkalnya adalah menggunakan ungkapan penghubung antar kalimat, yaitu meskipun demikian. Meskipun demikian, nah gitu kan. Nah, setelah kata ini pakai tanda koma. Kawah hasil letusan dan hutan mati menjadi daya tarik wisata ini. Nah, jadi perhatikan tanda komanya, ya. Oke, yang E, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru. Oh, begitu. Nah, O-nya itu adalah kata seru. Ya, kata seru tahu ya? Kata seru itu adalah ya, wah, aduh, hai, yang singkat-singkat seperti ini, yang biasa kamu gunakan untuk keseharian. Maka ini adalah kata seru namanya. Ya. Tanda koma juga dipakai sebelum dan sesudah kata sebagai sapaan. Ya, ini ada dua, yaitu pada setelah kata seru dan setelah kata sapaan. Misalnya, wah, ini kata seru ya. Wah, indah sekali pemandangan di Pantan Terong. Kamu setuju kan? Nah, di sini ada tanda koma untuk memisahkan sapaan. Nah, itu adalah sapaan. Oke ya, jadi perhatikan. Bisa? Ya, sampai di sini bisa ya. Silakan kamu cermati kembali penjelasan dari Ibu. Oke, masuk kepada kata depan. Kata depan ini contohnya adalah kata di, ke, dari, ya. Ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Ya, contoh di mana. Ini kata di dengan kata mana itu dipisah penulisannya. Ya, kalau kata depan itu ciri-cirinya dia adalah menunjukkan tempat. Oke? Atau waktu. Sementara kalau kamu menyambungkan kata di dengan kata kerja, ya, dengan kata kerja. Misalnya kata kerja apa ya? Kata kerja misalnya makan. Iya. Misalnya kata makan. Oke, tulisannya agak cantik sedikit ya. Makan. Kamu berikan kata di. Nah, kalau ada kata di bertemu dengan kata kerja, maka penulisannya disambung. Tidak boleh dipisah. Kenapa? Kenapa? Karena kata di sini berfungsi sebagai imbuhan. Nah, ingat tadi yang Ibu kasih contoh sebelumnya. Kata di sebagai imbuhan, tandanya adalah dia diikuti oleh kata kerja. Kalau dia diikuti oleh kata kerja, berarti dia bukan kata depan. Karena kata depan diikuti oleh nama tempat atau waktu. Nah, kalau diikuti dengan kata kerja,
Oke, sekali lagi Ibu bilang, kalau diikuti dengan kata kerja, maka di sebagai imbuhan, bukan kata depan. Ciri-cirinya adalah penulisannya disambung. Tidak boleh dipisah. Dimakan itu harus disambung. Oke? Nah, sekali lagi kata depan penulisannya harus dipisah. Ya, di sini sebagai kata depan karena menunjukkan tempat. Di mana, mana itu adalah maksudnya di mana tempatnya gitu kan. Jadi di dengan mana itu dipisah penulisannya. Oke. Kemudian dia ikut berlibur ke Yogyakarta. Ini juga adalah menerangkan tempat, maka penulisannya dipisah. Ia berasal dari kota musik. Nah, dari dipisah penulisannya dengan kota musik. Kota musik memakai huruf kapital pada huruf K dan musiknya karena menunjukkan nama tempat dan ada mereknya, gitu ya. Nah, ini juga toko kopi Jawa. Ini adalah nama tempat pakai huruf kapital. Ya, nama tempat pakai huruf kapital. Selagi ada merek. Kalau hanya toko saja, tak boleh pakai huruf kapital. Tapi karena ada mereknya kopi Jawa, maka boleh pakai huruf kapital. Oke, sampai di sini. Kita mau menyunting penggunaan huruf kapital, tanda koma, dan kata depan pada teks deskripsi. Nah, ini ada di buku kamu. Sebetulnya ini adalah penugasan kamu, tetapi Ibu mau kita membahasnya di sini pada saat ini. Oke, berkunjung ke negeri di atas awan. Selamat malam kakak-kakak, selamat datang. Di, iya ini pakai di. Nah, di sini apakah ada tanda koma? Selamat malam kakak-kakak. Ini adalah sapaan, maka pakai koma. Selamat malam kakak-kakak. Nah, ada jeda. Selamat datang di Desa Dengi. Apa yang salah di sini? Iya, pakai huruf kapital harusnya. Ini harusnya D besar. Dan ini juga D besar. Karena nama tempat. Nama tempat dan ada mereknya, yaitu Dengi. Dengi itu mereknya atau nama penamaannya. Desa ini, nah apa yang salah di sini? Iya, ini harus pakai huruf kapital karena di awal kalimat. Ya, desa ini adalah desa terdekat. Nah, desa di sini pakai huruf kecil. Kenapa? Karena tidak ada nama mereknya. Merek apa? Desa apa? Gak ada. Jadi tetap dia pakai huruf kecil. Adalah desa terdekat dengan Wairebo. Wairebo apa nih? Iya, pakai huruf kapital ya. W-nya besar, R-nya juga harus besar. Oke. Malam ini kalian akan menginap di sini. Lalu besok pagi kita akan memulai perjalanan menuju Wairebo. Nah, ini juga pakai huruf kapital. Oke. Dalam perjalanan, nah ini juga pakai huruf kapital karena di awal kalimat. Dalam perjalanan esok, nah pakai koma. Ya, kita akan karena ini ada subjek ya. Jadi kalau dia nama tempatnya atau waktunya di depan pakai huruf koma karena ini anak kalimat ya. Kita akan menempuh jarak yang cukup jauh dengan berjalan kaki. Nah, ini juga pakai huruf kapital. Wah, banyak sekali ya. Karena itu silakan kakak-kakak menyiapkan sebuah tas ransel yang berisi keperluan untuk menginap semalam. Nah, ini juga pakai huruf kapital nih. Ya. Kenakan juga pakaian yang nyaman dan menyerap keringat. Ini juga pakai huruf kapital. Karena sekarang sedang musim hujan, nah, pakai koma ya. Sebaiknya, kenapa ada karena kata sebaiknya? Ya, kata penghubung. Sebaiknya kenakan celana training atau celana panjang untuk menghindari lintah. Oh ya, nah ini huruf kapital karena di awal kalimat. Dan pakai tanda koma. Kenapa? Karena kata seru. Iya. Oh, ya, ya juga kata seru pakai tanda koma. Jangan lupa untuk membawa jas hujan dan baju hangat karena malam di Wairebo pasti dingin. Di, ya, pakai di. Oke, kata depan. Dipisah penulisannya. Ini pakai huruf kapital. Untuk persiapan perlengkapan ada yang mau ditanyakan dahulu, Kak? Nah, ini sapaan pakai tanda koma. Kak-nya juga pakai huruf kapital karena menyapa. Saya pakai huruf kapital. Lanjutkan ke perjalanan kita esok, ya. Nah, pakai koma di sini karena di sini ada kata seru.
Desa. Nah, ini desa ya, desa. Desa Dengi ya. Tadi nama desa ya, Dengi itu. Oke, nah desa Dengi pakai huruf kapital D-nya. Nah, dari. Berarti di sini ada kata dari ya. Dari desa Dengi. Oke, dari desa Dengi pakai pakai kata depan. Dari desa Dengi kita akan naik mobil melewati jembatan yang melintasi Sungai Wailomba. Sungai Wai. Sungai Wailomba. S-nya huruf besar, W-nya huruf besar, L-nya juga huruf besar. Ini S-nya juga huruf besar karena di awal kalimat. Oke. Kita akan berjalan kaki kira-kira 3 jam lamanya sebelum tiba di Pocuruku atau pos 2. Di sini ini huruf kapital, kita akan, nah di sini ini adalah keterangan tempat ya, karena di sini ada keterangan tempatnya di awal kalimat, maka pakai koma. Di sini kita akan beristirahat sebentar, lalu kita akan melanjutkan perjalanan melintasi hutan lebat menuju pos terakhir. Nah, D di sini pakai huruf kapital juga. Di sini saya akan memukul kentungan sebagai tanda bahwa ada tamu yang akan berkunjung. Ini pakai huruf kapital juga ya. Kita akan menunggu sampai terdengar kentungan jawaban dari ya pakai kata depan dari Wairibu. Wairibunya pakai huruf kapital. Setibanya juga huruf kapital. Setibanya di gerbang desa. G-nya besar, D-nya besar. Oh tidak ada nama mereknya, maka ini tetap huruf kecil. Kita tidak boleh mengambil gambar atau melakukan apapun sebelum menghadap kepala adat. Maka kita, nah ini M-nya huruf besar, maka kita akan langsung menuju ke kata depan ke rumah gendang. Rumah gendang pakai huruf kapital karena ada mereknya yaitu gendang. Rumah gendang untuk mengikuti upacara adat Wailu. Upacara ini dipimpin oleh kepala adat sebagai ungkapan selamat datang kepada para wisatawan. Ini S-nya huruf kapital. Selain penyambutan kita juga akan diberkati oleh doa-doa agar selamat. Bla 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 bla. Lalu selama berkunjung di Wairibu. Lalu di sini pakai huruf kapital. Cukup jelas ya Kak? Nah, koma, baru ini huruf kapital. Kakak-kakak, nah ini huruf kapital. Selama akan menginap semalam di Baruniang. M-nya huruf kapital, N-nya huruf kapital. Ini juga huruf kapital. Merasakan bagaimana kehidupan Oke, ini huruf kapital, ini huruf kapital. Dengan bersosialisasi langsung dan mengikuti beberapa kegiatan khas Wairibu. Huruf kapital, yaitu menanam dan mengolah biji kopi, juga menenun songket. Oke, bisa ya? Nah, sampai di sini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Ya, dan dukung terus channel YouTube ini untuk kelanjutannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.